Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini saya mencoba untuk menjawab satu pertanyaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, yaitu bagaimana pola pertanggungjawaban pembangunan konstruksi dengan nilai di bawah 50 juta rupiah. Jadi untuk mengupas hal tersebut, kita mencoba melihat beberapa regulasi tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian sedikit informasi bahwa pertanyaan tersebut itu ada kaitannya atau dikhususkan pada lembaga atau unit kerja Badan Layanan Umum Daerah. Jadi pertanyaan di sini pola pertanggungjawaban untuk nilai anggaran di bawah 50 juta rupiah. Nah, dari sisi pelaku pengadaan barang jasa, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa pelaku pengadaan itu mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, kemudian ada pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan atau pokja pemilihan, kemudian ada agen pengadaan, penyelenggara swakelola, dan terakhir adalah penyedia. Jadi itu pelaku pengadaan mulai dari PA sampai dengan penyedia. Kemudian kaitannya dengan Badan Layanan Umum Daerah, tentunya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, di sini telah dijelaskan bahwa pengadaan barang jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, itu diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, tentunya sandaran dari fleksibilitas tersebut ketentuannya harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, baik itu peraturan gubernur, peraturan bupati maupun peraturan wali kota. Jadi ini sandaran pertama. Kemudian karena kaitan pertanyaan tadi terkait dengan nilai anggaran, pada pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa, diantaranya dijelaskan bahwa bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Nah, konteks di sini kita hanya akan mengupas dua saja, yaitu poin bukti pembelian atau pembayaran dan bukti kwitansi. Lalu pertanyaannya, berapa batas maksimum bukti pembelian atau pembayaran? Batas maksimum untuk bukti pembayaran atau pembayaran, bukti pembelian atau pembayaran itu sampai dengan 10 juta rupiah. Lalu untuk bukti kwitansi, nilai maksimumnya sampai dengan 50 juta rupiah. Kemudian coba kita kupas lebih teknis terhadap pertanyaan tadi. Kita coba melihat dari dua filosofi, karena tadi pertanyaannya pembangunan konstruksi dengan nilai di bawah 50 juta rupiah. Di sini kita pilih menjadi dua filosofi, dua item untuk pengadaan pekerjaan konstruksi tadi. Yang pertama barang material, yang kedua terkait dengan kualitas atau mutu pekerjaan. Jadi filosofinya siapa yang bertanggung jawab? Misalnya untuk
pekerjaan konstruksi dengan nilai 45 juta rupiah misalnya. Tentunya di situ dibutuhkan barang material dan jasa tenaga kerja. Dari sisi filosofi siapa yang bertanggung jawab, misalnya barang material dibeli pada toko material, toko bahan bangunan. Pertanyaannya, apakah di toko bangunan tersebut juga tersedia tenaga kerja, tersedia tukang untuk mengerjakan pembangunan konstruksi tadi? Nah, bila tidak, timbul pertanyaan, bagaimana kwitansinya? Nah, di sini kalau dirujuk dari filosofi siapa yang bertanggung jawab, kita mesti membuat dokumen pertanggungjawaban secara terpisah. Bukti kwitansi untuk bahan material pada toko bangunan tempat kita beli barang material, lalu daftar pembayaran upah kerja yang dibayarkan kepada tukang atau pekerja. Jadi, kalau dilihat dari filosofi tersebut, maka minimal akan melahirkan dua bukti pembayaran atau bukti kwitansi pada toko bangunan dan untuk upah tenaga kerja. Jadi saya rasa untuk pertanyaan tersebut cukup sampai di sini dulu, dan bila masih ada pertanyaan-pertanyaan dipersilakan untuk diketik di kolom chat yang telah tersedia. Demikian untuk sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.